Halo Sajid, halo Naya, halo Adika. Halo guys. Wah, belum ini ya. Cek, cek, cek. Halo teman-teman. Hmm. Halo Sajid, halo Adika. Halo, halo, halo. Halo Adika. Oh my God. Gimana kabarnya teman-teman? Sajid, Adika. Gimana kabarnya, Dik? Open mic aja kalau bisa. Ayo, open mic. Adika, Naya, Sajid. Oke. Adika, Naya, Sajid. Kalau Sajid gimana kabarnya Sajid? Kalau Naya gimana kabarnya Naya? Halo Nay. Baik. Oke. Apa namanya? Kalian ada pertanyaan terkait pembelajaran kita yang kemarin, teman-teman? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Naya maybe? What do you wanna ask me, Nay? Open mic aja ya, nggak apa-apa. Ada? Masa kita langsung mulai nih? Aduh, nggak ada sesuatu gitu, teman-teman, yang mau ditanyakan? Hmm? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kakak langsung mulai aja kalau gitu ya. Oke, so this is what you will learn, guys ya. Today we'll talk about this. Aha, list. Nah, di pertemuan terakhir kalian sudah membuat game tanya jawab dengan pertanyaan yang lebih dari satu, kemudian ada event handlernya yang saat kalian menahan tombol Q itu akan muncul question secara acak. Kemudian saat kalian menekan tombol A itu akan muncul answer secara acak. Nah, sekarang kita coba pelajari list, teman-teman. Ya. Nah, apa sih itu list dan apa hubungannya dengan apa yang kalian pelajari? Nah, di pertemuan terakhir kalian menaruh jawaban kalian dan pertanyaan kalian itu secara manual tanpa ada wadahnya. Nah, list ini secara ringkas ini merupakan wadah yang akan kalian pakai wadah untuk mempermudah algoritma kalian. Jadi nanti berapapun banyaknya pertanyaan dan jawaban yang kalian tambahkan, sekarang kalau sudah punya wadah jadi lebih enak. Begitu. Jadi list itu singkatnya wadah untuk pertanyaan dan jawaban kalian nantinya. Oke? Nah, sekarang ini dia terkait sistematika atau mekanisme pertanyaannya kemarin. Kalau angka satu yang terpilih,
maka tolong munculkan pertanyaan apa yang kamu pelajari di algoritmik gitu. Kalau angka 2 yang terpilih bahasa apa yang digunakan di Perancis, angka 3 apa yang tumbuh di pohon apel. Nah, sekarang bayangkan kalau kita punya 100 atau 1000 pertanyaan. Tidak mungkin kita selalu menggunakan if angka 1, if angka 2, angka 3, angka 1000. Nggak mungkin kita menulis kode hingga 1000 kali. Right? Sehingga ada yang membuat kode kita itu lebih efisien dan optimal tentu saja. Ya, dari sisi waktu dia lebih cepat, dari sisi algoritma dia lebih singkat. Itu makna optimal dan efisien. Gitu ya. Nah, apa itu? Ya, yang nanti kegunaannya kalau kalian membuat 1000, 100.000 pertanyaan, kalian dapat menggunakan alat ini dengan sederhana sekali. Nah, hari ini alat itu akan kita pelajari, yaitu bekerja dengan struktur data yang bernama list. Kemudian kita kembangkan game tanya jawab itu lagi. Kemudian hari ini kalian akan belajar struktur dari list dan metode yang sudah terbuat untuk bekerja dengan mereka. Jadi kita nggak perlu mulai banget dari awal ya, karena kita menggunakan bahasa Python. Kemudian kalian harus praktikkan list ini atau implementasikan ke dalam game kalian kemarin dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki game menarik tanya jawab. Oke, teman-teman. Nah, Sajid masih ingat apa itu Pygame? Sajid, ayo bantu saya. Adika maybe, Naya maybe. Mau membantu kakak, Nay? What is Pygame? Ada yang mau membantu? Halo guys, ada? Hmm. Oke. Jadi ini dia Pygame itu adalah pustaka atau library yang digunakan untuk membuat game ya teman-teman ya. Nah, Pygame ini punya banyak modul atau alat siap pakai. Yang pertama, ada penanganan event, kemudian ada event eksternal, kemudian mengatur timer, mengatur sound, kemudian mengatur interface, mengatur suara dan banyak lagi lah ya. Nah, kemudian gimana cara kita terhubung dengan Pygame? Kalian hanya tinggal menggunakan import Pygame. Nanti dia langsung membolehkan semua fitur di library Pygame. Nah, gimana cara kita membuat scene dari yang kemarin? Nah, nanti kalian dapat membuat scene dengan perintah pygame.display.setMode dan ini ukuran layar yang ingin kalian buat. Ya. Kemudian jendela.fill ya ini untuk mewarnai layar kalian sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian display.update ini memperbaharui konten atau setiap perubahan yang kalian lakukan. Kemudian pygame.time.clock ini membuat timer. Kemudian tick ini dari clock ini artinya apa? Ini artinya memasang refresh rate scene atau frame per second-nya. Nah, dalam hal ini 40 berarti 40 frame per second yang akan ditampilkan. Semakin tinggi dia, semakin halus. Tapi ingat, memori yang dihabiskan semakin banyak. Kemudian RGB, red, green, and blue. What is that? It's a color. Ya. Jadi Pygame itu tidak menggunakan kayak turtle. Kita langsung bisa menulis red, green, blue, dark blue, light blue, violet, lime, dan so on lah gitu ya. Instead, we have to use RGB, teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan red, green, and blue kodenya. Yang mana nilainya masing-masing mulai dari 0 hingga 255. Nah, gitu ya terkait RGB. Kemudian apa itu loop game? Nah, loop game itulah yang membuat game kalian bisa nampak berjalan. Gitu. Nah, sekarang kita kemarin juga sudah berbicara tentang area segi 4.
Gimana cara membuatnya? Kita dapat menggunakan pygame.rect pada posisi ini dengan lebar segini, tinggi segini. Kemudian .draw.rect ini yang menggambar. Ini segi empatnya. Nah, sekarang perintah ini dia yang menggambar segi empat ini ya. Kalau kakak contohkan mungkin mana nih? Kenapa nggak ada nih guys? Ya udah ini aja. Misalnya warna hijau. Nah, maka gini guys. Nah, ini tinggal digambar warna hijau. Nah, itu .draw.rect ya teman-teman ya. Supaya kalian nggak bingung kenapa sama-sama rectangle. Nah, kemudian kita dapat juga mengatur font, jenis huruf, dan teksnya. Pertama kita initiate dulu, pygame.init, font 1 sama dengan font.font, di mana ada ukuran defaultnya kalau kalian tulis 70 dia akan 70. Non ini adalah ya apa namanya huruf yang default ya, gitu teman-teman. Kemudian setelah itu kalian dapat ya harus ya bukan dapat merendernya supaya hurufnya itu lebih halus. Kemudian dot bleed menampilkan apa yang kita suruh tampilkan pada titik ini. Begitu teman-teman. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu terkait yang kemarin, guys? Sarah, Dika, Naya, Tajid, Yusuf sama Rian, saya nggak tahu nih kemana mereka ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Are you sure? Tajid, Sarah, Naya, Dika, ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke list ya. Latihan untuk bekerja dengan list. Nah, list itu apa sih, Kak? Nah, list itu adalah ini. Nah, kalau secara umum Kakak akan bilang list itu adalah struktur data, teman-teman. Struktur data yang dapat menyimpan jenis data yang berbeda. Ada berapa jenis data? Ada banyak kalau di Python ya, kalau di programming. Salah satunya list, boolean, integer, float, kemudian string, kemudian tuple, kemudian dictionary, kemudian apa lagi? Selain tuple apa ya? Tak lupa namanya lagi. Ya, pokoknya ada banyak ya teman-teman ya. Nah, itu list. Dan mereka ternyata dapat diurutkan kalau berada dalam list. Nah, list itu teman-teman penulisannya begini, kayak nama variabel tetapi kita make nah kurung siku. Kemudian ini listnya, list misalnya di sini list angka gitu ya. Boleh seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Gimana sih Kak cara kita mengambil elemen-elemen yang ini semuanya atau salah satunya menggunakan list itu? Nah, jadi nanti kalau kita jadi sekarang kalau kita sudah belajar list, kita harus tahu istilah indeks atau nomor indeks. Nah, yang harus kalian ingat adalah nomor indeks kalau mulai dari ujung kiri itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau mulainya dari ujung kanan, dia mulainya dari -1, -2, -3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau dari ujung kiri 0, kalau dari ujung kanan itu -1 mulainya, oke? Nah, sekarang kalau saya ingin mengambil ini 178, maka gimana cara saya mengkodenya? Kalian cukup menuliskan nama listnya hasil. Nah, pakai kurung siku 0, 1, 2, 3. Berarti nomor indeksnya 3. Ini nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah 178. Begitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu? Halo? Sajid, Sarah? Adika, Naya? Ada pertanyaan dulu? Loh, guys. Kalian pada kemana, guys?
Kalian pada kemana teman-teman? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan berarti sekarang teman-teman, apa sih gunanya list itu di dalam game kalian? Nah, jadi nanti dia itu wadah teman-teman. Jadi ini sebagai wadah yang di sini alih-alih angka dia akan mengandung semua pertanyaan kalian gitu. Loh, apa bedanya Kak berarti sama yang kemarin? Nah, bedanya adalah yang kemarin tuh kita pakai if. Kalau yang sekarang kita nggak pakai itu lagi. Nah, sekarang ini dia guys, ya. Untuk metode bekerja dengan list, pertama penyimpanan data dan mencetak seluruh listnya dan atau dalam sebagian. Nanti ada caranya yang kita pakai. Oke? Nah, kita pertama yang membuat list kosong dulu. Caranya adalah kalian hanya perlu partisipan list kosong. Caranya begini ya. Kemudian menambahkan elemen atau sesuatu ke dalam list, ke akhir list tepatnya, kalian dapat menggunakan perintah .append. .append, teman-teman. Kemudian ini yang harus kalian tambahkan. Ya, bebas. Nah, ya apa sih yang kalian mau tambahkan? Bebas ya, bukan harus. Kemudian untuk mencetak, kalian tinggal pakai perintah print nama listnya. Begitu, guys. Setelah itu ini dia contohnya. Kamu harus mendaftarkan tim untuk berpartisipasi di turnamen online. Tulis program untuk merekam, yang mana kamu harus meminta input nama partisipan dan menambahkan mereka ke dalam grup. Setelah menyelesaikan input, cetak seluruh list untuk grup. Oke, saya membuat list kosong pertama. Kalian dapat menggunakan ini atau kalian dapat begini. Kosong, nggak ada isinya. Nama, masukkan nama akhir partisipan. Kemudian saat nama yang saya masukkan tidak sama dengan 0, misalnya saya memasukkan nama Naya, maka partisipan.append nama yang sudah saya masukkan tadi, yaitu Naya. Kemudian ditanya lagi, masukkan nama. Kemudian Sarah, kemudian Andika, kemudian Sajid. Di akhir kita perlu print nama listnya. Begitu, guys. Ada pertanyaan, guys? Adika, Naya, Sarah, Sajid. Do you have questions? No? Oke, kalau tidak ya. Kenapa menggunakan angka 0 di situ? Apakah jumlah partisipan juga berbeda sesuai jumlah partisipan angka 0-nya itu? Oh, yang ini maksudnya Sarah. Iya, Ya. Kak. Oh, ini logika loop-nya ya. Jadi maksudnya nggak harus 0 ya. Ini bukan jumlah partisipannya. Jadi misalnya nanti kalau Sarah menginput 0, maka dia akan berhenti bertanya gitu. Dia akan berhenti bertanya. Nah, nanti kalau Sarah tidak menginput 0, misalnya kakak langsung contohkan di ini aja kali ya, supaya ini. Kok di PS saya suaranya kurang? Suara kakak aman nggak? Sarah, Aman, Kak? nggak banyak noise? Enggak, Kak. Aman? Oh, Sajid sepertinya sepertinya ada device Sajid yang bermasalah sepertinya. Nah, ini saya contohkan ya. Aduh, mana dia? Nah, ini dia ya. Nanti kalian latihan. Nah, ini misalnya ya. Ini saya hapus saja lah ya. Oke, misalnya kita sekarang menggunakan list nama-nama misalnya. Nama listnya nama-nama gitu ya, list kosong. Nah, kemudian Sarah membuat program input nama misalnya. Input nama ini akan menanyakan nama siswa, masukkan nama siswa. Gitu ya. Nah, kemudian supaya dia tetap bertanya nanti, misalnya Sarah maunya sampai
saya memasukkan 0 baru dia berhenti bertanya program saya. Nah, Sarah dapat menggunakan while. While input nama atau variabel ini tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0. Maka tolong nama-nama itu tambahkan dengan nama yang baru saja saya input gitu. Oke, kemudian tanya lagi. Nah, tanya lagi supaya dia nggak infinity ya. Ctrl P itu. Kemudian di akhir coba print nama-nama itu. Nah, sekarang yang Sarah tanyakan adalah kenapa harus menggunakan 0 ya? Nah, sebenarnya kita coba dulu misalnya Sarah, Naya, Sajid, Adika. 0. Kalau kakak masukkan 0, baru dia berhenti bertanya nih. Ya. Nah, gitu. Dia langsung print Sarah, Naya, Sajid, Adika. Pertanyaannya, apakah harus menggunakan 0? Enggak. Sarah juga boleh mengkodenya bilang while nama tidak sama dengan berhenti atau stop. Artinya apa? Dia bilang, Sarah seolah-olah berbicara gini, nanti kalau siswa itu enggak memasukkan kata stop, terus tanyakan namanya sampai dia memasukkan kata stop gitu. Nah, contohnya, misalnya Kak masukin nama ya, Azali, kemudian Parabi. Habis itu dia tetap nanya nih, programnya itu tetap nanya sampai saya memasukkan kata stop. Nah, kalau saya memasukkan kata stop, dia langsung berhenti. Nah, berhenti menanya, kemudian memprint nama-nama yang sudah saya ketik. Gitu. Jadi itu list. Dan ini cara untuk terus bertanya gitulah. Oke? Got it? Jangan malu ya, maksud Kak. Kalau belum, Kakak contohkan yang lain. Ayo, Sarah. Bagus pertanyaannya ya. Gimana, Sarah? Aman? Aman Kak, makasih Kak. Serius aman ini? Halo, Ra? Oke, nggak ada lagi. Sajid mau bertanya? Rian? Ah, Rian ada nih. Mau bertanya, Yan? Udah kok. Nah, ini metode yang pertama ya, teman-teman. Untuk bekerja bersama list itu, kalian dapat menggunakan .append untuk menambahkan sesuatu ke dalam list kalian. Oke, kemudian kalian dapat langsung membuat list seperti ini ya. Participants, nama listnya, kemudian ya tanda kurung siku, kemudian ada isinya langsung. Misalnya di sini isinya Rian gitu. Boleh juga seperti ini. Ya, kalau perintahnya nanti begitu. Itu untuk mendeklarasikan suatu list dengan udah ada elemennya. Kemudian kalian dapat mencari keberadaan suatu elemen di dalam list dengan operator in. Jadi misalnya ada kata Sajid. Apakah Sajid in partisipan? Dia bilangnya begini. Apakah nama ini ada di dalam list ini gitu. Pakai operator in ini guys. Gitu ya. Kemudian kalian dapat menyortir atau mengurutkan list-list itu dari yang paling kecil atau hurufnya mau diurutkan dari huruf sesuai abjad juga boleh. Gitu. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya begini ya. Kak contohkan yang tadi misalnya listnya udah ada kata Rian, kemudian ayo kita buat lagi. Oh, sorry. Nah, nanti di sini kalian harus bilang nama dot sort gitu. Nah, ini nanti disortir dari huruf A. Jadi misalnya Rian kan udah, kemudian Sajid, Sarah, Naya, Adika. Nah, saat saya memasukkan huruf 0, angka 0, maka dia berhenti. Nah, sekarang udah urut nih. Ya. Adika yang pertama karena saya sortir. Naya yang padahal saya memasukkan Sajid dulu tadi. Malah Rian dulu yang paling awal. Dan Rian yang ketiga sekarang karena udah diurutkan. Gitu, guys ya.
Itu list. Itu diurutkan. Nah, kemudian kalau kalian ingin mengecek apa namanya? Apakah nama teman kalian ada di dalam ini list, kalian dapat menggunakan ini. Ini misalnya ya, listnya udah jadi, operator in ya, Ctrl P. Nah, kalian tinggal bilang if kata misalnya Parabi in nama-nama, maka tolong nama ini ada di dalam list nama. Else berarti kalau dia nggak ada, print nama ini nggak ada di dalam list. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata nama ini nggak ada di dalam list, guys. Karena nama Parabi memang nggak ada di dalam nama-nama ini. Gitu ya. Jadi itu operator in sama operator, sama sortir tadi ya. Kita menyortir. Begitu, teman-teman. Oke? Nah, itu juga bisa digunakan di dalam list. Nah, ini contohnya. Contoh yang tadi ya. Nah, kemudian, ya itu doang sih, nggak ada kemudiannya, guys. Kemudian terkait gimana sih cara saya Kak memeriksa satu persatu elemen di dalam list, kalian dapat menggunakan operator atau loop for atau for loop, teman-teman. Nah, kalian dapat nanti tinggal for hash in hasil, maka dia akan mengiterasi satu persatu ya, len hasil. Nah, maksudnya gimana Kak? Maksudnya begini ya. Ini supaya kalian bawa nanti ya. Kalian akan tetap pakai ini. List ini sangat berguna sekali, teman-teman. Loh, mana ini? Nah, misalnya saya punya ini ya, nama-nama ini, teman-teman. Nah, kalian ingin mencetak, misalnya nanti ada 100 nama, kan kalian nggak mungkin ya melihat satu-satu. Kalian dapat bilang, for nama, in nama-nama, coba print nama. Nanti dia akan memberikan nama itu apa aja. Nah, ternyata nama-nama itu Adika, Naya, Rian, Sajid, Sarah gitu. Ini nama-nama yang ada di dalam list ini. Kalau kalian tambahkan, dia akan masuk juga ya, misalnya Yusuf. Nah, gitu. Guys ya. Nah, dan ini bebas ya, teman-teman. Kalian boleh menggunakan nama, I, B, C, pokoknya jangan angka. Ya, kalian dapat menggunakan pokoknya ini kayak nama variabel gitulah. For nama in atau for siswa, in nama-nama, coba print siswa. Nah, gitu ya guys ya. Jadi cara siswa. Nah, gitu teman-teman ya. Itu maksud penggunaan. Jadi for ini mengiterasi atau memeriksa satu-satu gitu. Adika, Naya, Rian, Sajid, Sarah, kemudian Yusuf gitu. Jadi itu bahasanya diiterasi, diperiksa satu-satu gitu. Oke? Paham, guys? Nah, kemudian ini contoh soalnya. Hasil dari semua tim akan dianalisis di akhir turnamen grup. Kemudian misalnya analisisnya itu harus menghitung dan mencetak hasil rata-rata, kemudian menentukan hasil tim yang menang. Oke. Caranya gimana? Caranya misalnya ini ya. Kita coba Kak coba apa namanya? Buatkan kodenya langsung supaya kalian nggak ini. Ini saya perlu copy dulu angka-angkanya. Nah, misalnya ini nilai atau scores, kita pakai bahasa Inggris ya, nilai-nilai. Dan ini nilai-nilai yang ada. Nah, kemudian di soalnya ini bilang menghitung dan mencetak hasil rata-rata untuk turnamen. Nah, kalian dapat membuatnya begini, guys. Rata-rata itu kan rataan ya, sama dengan 0 dulu sebagai nilai awal. Oke. Kemudian nilai tertinggi, nah tertinggi sama dengan 0 juga. Kemudian periksa satu persatu nilainya. Berarti for nilai in scores gitu ya. Nah, gitu. Tolong. Dia bilang tolong apa namanya?
seharusnya total juga ya. Ya udah deh kita pakai rataan aja deh. Tolong rataan ditambah sama dengan nilai. Nah, itu teman-teman. Oke. Setelah ditambah sama dengan nilai, periksa terkait nilai tertingginya. If nilai tertinggi itu lebih besar dari nilai, ya, maka nilai tertinggi, sorry, ini lebih kecil harusnya ya. Nah, maka nilai tertinggi itu harus sama dengan nilai tadi. Artinya apa? Nanti dia periksa nih satu persatu. 225 diperiksa. Nah, dia periksa apakah tertinggi kan awalnya kita buat 0. Apakah 0 kurang dari 225? Betul, berarti kita buat nilai tertinggi ini sekarang 225 gitu. Ya. Kemudian dia periksa lagi, apakah 225 kurang dari 220? Salah, berarti kalau salah tetap 225 sebagai nilai tertinggi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Gitu teman-teman. Selanjutnya, di soalnya bilang, hasilnya berapa? Hasil apa maksudnya ini? Hasil. Oh, print hasil ya semuanya. Oke. Sama rata-rata dan nilai maksimum. Nah, setelah itu kalian tinggal bilang, nanti rataan atau di sini aja rataan sama dengan rataan dibagi dengan len hasil. Nah, scores ya. Scores. Nah, scores teman-teman. Habis itu baru deh print daftar nilai, maybe namanya daftar nilai titik 2 itu scores. Kemudian kita print rata-rata nilai itu titik 2 rataan. Habis itu kita print coba nilai tertinggi titik 2 nilai tertinggi. Nah, sekarang apa yang akan terjadi? Tada. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini daftar nilainya 225, 220. Ternyata rata-ratanya sebesar 231. Kemudian nilai tertinggi 263. Betul ya, di sini 263. Nggak ada yang lebih tinggi. Gitu deh guys. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu terkait list. Nah, sekarang Kak, apa sih gunanya kemudian di game saya nanti? Nanti kita lihat ya gunanya apa. Itu dulu tapi ya. Oke? Mungkin itu doang guys terkait list ya. Selanjutnya ya kalian bisa foto-foto ini. Kayaknya ada soal yang sama nanti. Kak belum periksa soalnya sih. Kayaknya ada soal yang sama guys. Foto-foto aja ini. Udah? Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Oh, enggak ada. Nah, sebelum ke latihan soal, Kak ingin menjelaskan satu hal lagi. Jadi nanti kalau kalian menggunakan fungsi input untuk membuat list, itu akan capek karena harus memasukkan satu persatu. Nah, ada cara yang lebih mudah supaya saat kalian memasukkan angka semuanya langsung, dia akan mencetaknya langsung begini. Nah, gitu. Caranya gimana? Kalian perlu fungsi dot split gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya dia bilang, nanti tolong buat variabel yang mana list hasil yang hasilnya itu di split. Nah, ini secara otomatis membuat apa namanya? List gitu, teman-teman. Cuman listnya memang karena input itu atau kalian dapat hasil kan begini, nanti kalian tulis hasil begini. Kemudian kalian hasil dot split, dia akan memecahnya menjadi 220, 211 dan seterusnya. Gitu. Ya, cuman memang kekurangannya kita perlu merubahnya secara manual ya. Kalian belum dapat itu secara manual atau nanti Kakak ajarkan supaya dia ini angka gitu. Contohin Kak,
Saya contohkan ya. Nah, misalnya di sini saya punya misalnya tolong masukkan nilai-nilai gitu atau nilai-nilai lah gitu. Nilai sama dengan pakai input atau kalian dapat langsung int ya, int input. Jadi nggak perlu ini. Int input masukkan nilai siswa Anda. Nah, gitu. Kemudian kalian tinggal dua ya, jalannya dua. Kakak tunjukin yang pertama dulu. Kemudian nilai-nilai sama dengan nilai-nilai dot split. Nah, kita split berdasarkan spasi. Nah, kemudian kalau kalian print nilai-nilai, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kalian disuruh masukkan nilai misalnya 90, 90, 90, 90, 90. Oh my God. Wait. Oh, I'm sorry guys. Kita tidak dapat menggunakan int. Saya lupa ya, split itu hanya untuk ini ya, bekerjanya sama string aja. Jadi kita perlu ubah secara manual ya. 90, 90. Nah, gitu guys. Ya. Jadi dia langsung. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian dapat langsung menaruh splitnya di sini. Nah, gitu guys. Ya. Jadi ini kita hapus aja untuk komen. 100, 100, 100, 100. Nah, gitu guys ya. Kemudian kalian juga nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya guys. 100, 100, 100. Nah, gitu. Ya. Oke teman-teman, itu dia yang ingin kakak jelaskan kepada kalian. Ada pertanyaan? Oh kak, gimana caranya? Ini tipe datanya ini string ya teman-teman. Di dalam list ini bukan angka, jadi ini string. Jadi nanti kalau kalian ingin menjumlahkannya, dia akan menjadi begini nanti. Misalnya kalian menjumlahkan apa namanya? Nilai di indeks yang pertama itu kan 0 ya, tambah nilai-nilai di indeks yang kedua misalnya. Hasilnya, oh bentar. Ini kita print ya. Print. Nah, hasilnya gimana? Misalnya nilai yang pertama 90, kedua 100, ketiga 95. Nah, hasilnya 90 gabung 100. Karena apa? Kenapa nggak 190? Karena ini string, guys. Nah, pertanyaannya gimana, Kak, cara saya mengubahnya untuk langsung menjadi integer? Nah, bagus pertanyaan kalian kalau seperti itu, guys. Pertama, yang harus kalian lakukan, buat lagi nama listnya. Misalnya nilai dalam angka sekarang. Dalam angka. Misalnya ini. Kemudian kalian harus tulis list, list. Kemudian pakai fungsi map, map. Kemudian setelah pakai fungsi map, tujuannya adalah integer dan dari tujuan itu kalian berasal dari mana? Yaitu dari nilai-nilai. Nah, nanti saat kalian print apa yang akan terjadi? 90, 100, 95. Tara, oh, bentar. Oh, salah ya. Ini nilai dalam angka, guys. Kak lupa nih ya. Sorry, sorry. Ini kita ubah dulu. Nilai nilai dalam angka. Nah, apa yang akan terjadi? Ulang ya. 90, 100, 95. Tara, nah sekarang 190. Jadi apa namanya? Jenis datanya, nilai dalam angka itu bukan lagi string, tapi itu adalah integer gitu. Oke, ada pertanyaan, guys? Nah, ini dia. Ada pertanyaan? Halo? Udah sih, itu doang yang ingin Kak sampaikan, teman-teman. Nah, ini dijawab dulu ya bagian 1, nanti kita bareng-bareng. Atau sekarang dijawabnya? Mau sendiri dulu?
Atau Kak share screen atau kalian share screen? Kak kasih pilihan. Mau yang mana, guys? Halo. Gimana? Naya, Adika, Sarah, Sajid, Rian. Kalian mau share screen? Hmm? Loh, kenapa? Ayo berpendapat. Nggak apa-apa ya kalau kalian mau share screen sendiri, oke. Kalau Kak yang share screen boleh ya. Maunya yang mana? Ayo. Guys, jangan takut ya teman-teman. Waduh, apakah saya sekiller itu, guys? Halo. Halo teman-teman semua. Ya udah, kalau gitu share screen aja ya semuanya. Ayo, share screen semua ya. Kerjakan latihan nomor ini, guys. Lesson 2 ya. Modul 6 lesson 2. Nomor 2 itu tepatnya. Dapat dikabulkan dengan kantung anjay. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Ore, baling-baling bambu. Ayo share screen, Sarah, Naya, Dika, Rian, ayo. Nah, ini caranya gimana, Jit? Oke, Kak bantu, Jit. Yang salah itu banyak pengguna belum ada. Eh, Jit. Banyak pengguna belum terdefinisikan. Definisikannya di mana, Kak? Definisikannya di situ aja, Jit. Banyak pengguna itu sebenarnya users ya. Jadi Sajid bilang aja users gitu. Learn users, sorry. Learn users, pakai learn ya. Terbang bebas di angkasa. Hore, baling-baling bambu. Learn users. Oke. Iya, betul sekali. Pakai for ya, harus pakai for untuk mengiterasi satu-satunya. Nah, itu udah benar sebenarnya. Cuman banyak pengguna itu nanti saja tinggal bilang learn users gitu. Banyak pengguna sama dengan learn users gitu. Pakai learn kan? Hore, baling-baling bambu. Yan, ayo Yan, coba dulu. Semua, semua, semua. Bukan dengan gantung anjay. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Baling-baling bambu. Semua, semua, semua. Dengan gantung anjay. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hore, baling-baling bambu.
Oke, boleh stop share teman-teman semua. Ayo kakak bantu dulu ya. Ayo kakak bantu dulu. Nah, yang pertama, mari kita lihat bareng-bareng ya. Tandai pernyataan yang benar. List yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda. Sebagai contoh, angka dan juga string. Betul. Jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Betul, karena kita mulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu banyaknya 10. Satu list bisa mengandung elemen dari hanya satu jenis data. Sebagai contoh, hanya angka atau enggak ya, enggak ini ya. Bisa ya? Bisa. Satu list itu bisa mengandung hanya satu jenis data, betul sekali. Bisa angka, seperti yang tadi angka doang, yang kakak contohkan, kemudian nama-nama kalian, atau hanya string. Semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Kalau dari kiri, biasanya dari kiri ya dihitungnya. Semua barang di dalam list salah. Ya, dari 1 salah ya. Kemudian, list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen, betul. Tara, oh ada yang salah guys. Nggak make sense ya. Harusnya ini juga benar teman-teman ya. Satu list bisa mengandung hanya satu jenis data. Ini udah ya udah deh, jangan betulin aja teman-teman. Nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua, cocokkan perintah dengan tujuan. Pertama, list angka ini untuk ngapain? Mendapatkan elemen, teman-teman. Angka di sini adalah nomor indeksnya nanti. Kemudian len list untuk menentukan banyaknya elemen di dalam list. Kemudian elemen in list untuk memeriksa apakah ada elemen di dalam list. List.sort ini untuk mengurutkan, sisanya untuk menambahkan. Oke. Yang sekarang, teman-teman, gimana caranya ini membuat hal ini? Nah, ini kita refresh dulu. Oke. Yang pertama, kalian harus lihat, dia bilang, tolong urutkan daftar murid. Nah, ada dua metode mengurutkan. Ya. Yang pertama, kalian dapat menggunakan users.sort or. Ya. Kalian dapat menggunakan user sama dengan usorted. Ya, sorted users. Bebas, mau yang mana ya. Kalian dapat menggunakan salah satunya. Kemudian total banyak murid. Nah, ini dia nih. Artinya kan berapa elemen yang ada di sini. Kalian harus pakai len di sini guys. Len user gitu. Oke? Setelah itu dia bilang karena di soalnya kayak murid pertama angka 1, 2, 3, maka mulainya dari 1 di sini guys. Kemudian untuk setiap murid yang ada di dalam list-list ini, maka print I itu angka ini, kemudian usersnya berarti 1 max 1, 2, 3. Setelah diurutkan, sorry, berarti crazy.cat 1 dash crazy.cat. I-nya sekarang ditambah 1, berarti ini jadi 2. 2 berarti yang kedua funny guy, gitu guys ya. Dan seterusnya. Kalau kalian run sekarang, nah gitu guys ya. Oke? Ada pertanyaan di sini dulu? Ayo, tanya kakak dulu. Ayo, tanya dulu guys, supaya kalian tidak penasaran. Kok bisa begini dan begitu? Kenapa nggak begini saja gitu? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Ayo. Oh ya, kalau kalian menggunakan metode .sort ini, jangan membuatnya menjadi variabel baru ya. Jangan begini nih, user sama dengan, nah ini nanti dia non. Karena ini nggak mengembalikan nilainya. Tapi pakailah metode yang ini nih, sorted ini kalau mau. Kita lihat apakah ini bekerja atau enggak. Pak juga lupa.
Tara, oh iya ternyata bekerja. Itu guys ya, bebas ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan guys? Halo. Sama-sama. Halo, halo, halo. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Halo Dicoba. Kak, Ada pertanyaan? halo Aman, aman. Masuk, Yan. Masuk, masuk. Sajid, masuk, masuk. Kak, saya Oke. kok beda Kak hasilnya Kak? Yang mana, Jid? Bentar, bentar. Ini, banyak penggunanya harus ada learn users. Naya, Sarah, Dika, silakan tanya dulu. Sebelum kakak nanya kan. Canda guys, aduh. Nggak sekejam itu kok ya. Ini Kak. Coba share screen aja. Oh ini, baris ke-10 jangan ada S-nya. Itu user doang ya, bukan users. Nah, users itu nama-nama listnya ya. Nah, user itu satu orang doang. Nah, centang, centang, Jit, centang. Centang, 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 Jit. Nah, itu. Tara, oke. Sekarang kakak yang share screen lagi ya, supaya kalian melihat semua jawabannya. Kita bareng-bareng sini ya. Kak juga bisa salah gitu ya. Bentar. Oke, nomor 4. Oh, udah saya jawab ya, ternyata nomor 4. Oke, kita ulang lah kalau gitu. Oke, ini perintahnya apa? Oh, jika pemain telah memasukkan permintaan, cetak permintaan ditemukan. Jika permintaan belum dimasukkan, cetak permintaan tidak ditemukan. Hah? CSGO ada di sini. Oh, oke, saya mengerti sekarang. Jadi kita disuruh memeriksa nih guys. Kalian tinggal bilang, if, kan pertama kita disediain list games gitu ya. Kemudian ada banyak game gitu. Setelah itu kalian nanti disuruh memasukkan sesuatu, searching, kemudian di lower. Nah, sekarang kalian periksa if searching yang kalian masukkan itu ada di dalam games, maka tolong print permintaan ditemukan, temukan. Gitu, ada titiknya enggak? Oh, enggak ada ya. Kemudian kalau enggak ada ya udah ya. Control P aja, else ya ini ya guys ya. Ini else. Berarti kalau enggak ada tidak ditemukan. Oh, tidak ditemukan. Oke. Permintaannya misalnya bla 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 bla. Oh, enggak ada game seperti itu katanya. Gitu, guys. Coba ulang. Dota 2. Dota 2. Oh, ada seperti itu katanya. Oke, tayo tanya-tanya dulu. Dari mana begini dan begitunya, ayo. Aku ingin terbang bebas di rasa ureng, baling-baling bambu. Ayo, tanya dulu ya, tanya dulu guys. Ayo, tanya dulu guys ya, tanya dulu. Ada pertanyaan guys? Guys. Ada yang mau ditanyakan? Maybe you wanna ask me something guys? Don't be shy. Hmm? Aman? Oke. Rian gimana Yan?
Aman? Oke, kalau gitu nomor 5. Aha, ini nomor 5. Oh, ini udah jadi juga ya. Oke, kita ulang atau kalian mau langsung nulis, guys? Ya udah, kita ulang aja lah ya. Oke, yang pertama, turnamen bukan hanya untuk game online, tetapi juga permainan papan. Tulis program yang meminta input dari permainan papan sampai 0 dimasukkan, sinyal untuk mengakhiri. Oke. Oke, pertama kita buat list kosong. Caranya kakak lebih suka pakai yang ini. Kalian juga dapat menggunakan list begini ya, bebas. Kalian mau pakai yang mana. Kemudian game itu nanti kalian pakai fungsi input, kemudian bilang ya. Masukkan game. Masukkan game. Gitu ya. Masukkan game 0 hingga berhenti. Gitu ya. Memasukkan. Nah, memasukkan. Kemudian di sini titik 2. Nah, kemudian karena dia bilang begini nih guys, ya. Jika game tersebut sudah ada, maka sebagai berikut harus dicetak game sudah ada. Oke, berarti periksa, ya. If ya atau while dulu lah ya, karena di sini tulis program dibilang while game tidak sama dengan 0, maka if game itu ada di dalam games, maka tolong cetak game sudah direkam, game sudah direkam. Gitu ya guys ya. Kemudian else, maka game yang kosong itu kita tambahkan dengan game yang sudah saya masukkan. Nah, misalnya Naya memasukkan gamenya ML ya atau PUBG. Nah, itu belum ada, maka dia tambahkan nanti. Kemudian saat Sarah disuruh memasukkan PUBG, oh ternyata sudah direkam tadi, sudah dimasukkan sama Naya. Nah, gitu maksudnya teman-teman ya. Kemudian jika belum ada game itu ditambahkan, udah list diurutkan secara alfabetik. Oke, caranya gimana guys? Caranya kalian cukup bilang game.store. Udah deh. Ya. Kemudian apa nih? Daftar permainan. Oke. Print di luar while-nya. Daftar permainan. Titik 2. Games. Nah, sekarang kita coba ya. Masukkan game. Apa namanya game? ML itu apa? Mobile Legend ya. Tak pikir machine learning. Oh, I'm sorry. It's Infinity. Nah, saya lupa masukkan ini ternyata. Setelah di sort, tanya lagi ya. Nah, gitu guys. Supaya nggak Infinity. Mobile Legend. Nah, kemudian kenapa? Oh, silakan ya. PUBG. Gimana tulisan PUBG? FF aja lah. Free Fire ya, kalau nggak salah. Free Fire. Kemudian PUBG. Gini ya PUBG. Masa gini PUBG, guys? Ya udah deh, ini aja. Roblox. Kemudian apa? Minecraft. Kemudian apa guys? Game yang seru juga. Arkanoid. Kemudian apa lagi? Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya coba memasukkan Roblox. Nah, dia bilang game sudah direkam. Ya. Kemudian kalau saya memasukkan misalnya Mobile Legend, maka dia akan bilang game sudah direkam. Nah, saat memasukkan 0 barulah dia mencetak semuanya. Gitu, guys, ya. Oke. Misalnya percepatannya B, C, 0. Nah, gitu guys ya. Kenapa tapi belum benar? 0 hingga berhenti memasukkan. Oh, dot lower.
Gak lupa dot lower teman-teman. Di sini dot lower ya supaya dia A, B, C. 0. Nah, gitu. Ya. Oke, ini kodenya, guys. Sudah? Oh, kita belum istirahat. 2 menit lagi kita istirahat ya. Udah? Sarah? Adika? Ayo. Mau bertanya dulu silakan. Kak senang kalau kalian bertanya, guys ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sajid? Kak, saya nggak bisa dicentang. Coba di share screen. Kayaknya ada yang typo deh. Dot lower, pakai dot lower saja. Di inputnya pakai dot lower ya. Nah, di bawah juga baris 9. Nah, coba sekarang. Valorant. CSGO itu emang apa? Oh, I see. Harus list kosong dulu Sajid. Jangan ada moderator. Nah, list kosong aja ya. Sign in required. Sajid, Sajid. Hmm. Loh, kok nggak bisa ya? 0 berhenti memasukkan. Oh, titik 2, Sajid. Berhenti memasukkan titik 2 setelah tanda kurungnya. Berhenti memasukkan titik 2. Nah, di situ. Enggak, setelah tanda kurungnya. Itu sebelum. Nah, di situ. Di baris 2 juga ya. Di baris kedua juga. Nah. Gimana Naya? Adika, Sarah, aman? Halo guys. Belum benar kah? Oh, ini juga nih daftar permainan juga harus ada titik 2, Jit. Daftar permainan titik 2. Baris terakhir. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hore. Galing. Sajid? Di baris terakhir ada titik 2-nya. Daftar permainan titik 2. Nah, di situ. Hore. Baling-baling bambu. Belum benar kah? That's where. 0. Nah, perlu dicoba berarti ya. Oke guys, istirahat dulu ya 5 menit supaya enggak ini.
Share screen, Dika. Share screen. Silakan istirahat, Naya, Sarah, Rian, Sajid. Istirahat dulu ya. Oke. Oh, dot lower, Dik. Di baris kedua sama baris ke-10 tambahin dot lower. Di akhir. Di balik paling akhir. Di paling akhirnya. Setelah tanda kurung itu, Dika. Ya, ini nih. Aku ingin terbang bebas. Nah, di sini nanti tambahin di sini dot lower, di sini dot lower. Ayo. Aku ingin terbang bebas. Oh, di stop dulu. Dot lower. Titik lower. Lower. Oke, dalam kurung nggak ada isinya. Di atas juga, di baris kedua juga. Nah, gitu. Oke, dan coba di run. Zero. Tara, oke, nice. Silakan rehat dulu ya supaya kalian ini nggak terlalu penat. Oke, Kak share screen ya. Kita lanjut gamenya ya, jangan lanjut ininya. Nanti kakak kasih tahu di akhir aja terkait yang itu. Nah, sekarang kita ke bagian gamenya ya. Di gamenya itu gimana sih kita menggunakan list gitu ya. Itu pertanyaan mungkin yang kalian bertanya-tanya gitu ya. Nah, list ini akan dipakai untuk menyimpan data tentu saja teman-teman. Caranya gimana Kak? Caranya adalah, nah kita tahu kemarin di kelas text area itu terdiri dari konstruktor sama metode teman-teman. Yang mana kita sudah membuat segi 4, mengisi segi 4-nya, kemudian di metodenya menempatkan teks sama gambar. Nah sekarang kita coba di konstruktornya, kita membuat list dari label judul dan tambah di bagian metodenya, tambahkan teks apa namanya? Buat metode tambahkan teks, di mana ini nanti ini akan menambahkan elemen yang ini akan ditambahkan ke dalam list atau wadah yang udah kita buat di konstruktor. Nah, implementasinya gimana sebenarnya nih, Kak? Implementasinya adalah nanti Kakak perlihatkan, tapi tugasnya ini ya, ubah cara data disimpan di game tanya jawab. Untuk melakukan ini, tambahkan bidang dengan list dan metode untuk bekerja dengan list di text area. Paling tidak, nah ini nanti saat kalian submit, kalau bisa sudah 5 ya. Nanti Kakak periksa ya. Kakak belum bisa nih kemarin. Kakak periksa kalau enggak 5 berarti kalau masih putih berarti Kakak salahkan. Ya, kalau dia udah hijau berarti Kakak benarkan. Minimal 5 pertanyaan, oke? Nah, sekarang caranya gimana, Kak? Oke, Kakak perlihatkan, guys, teman-teman. Nah, ini dia. Oke? Kalian lihat, guys? Saya stop share dulu mungkin ya, supaya kalian lihat lagi. Kalian lihat sekarang? Ini supaya, aduh. Lihat, guys? Oke. Aman? Nah, jadi di game yang kemarin yang harus kalian tambahkan sesuai di sini adalah ubah cara, ya dari sini aja lah lebih jelas ya. Membuat list dari label judul yang bisa. Nah, jadi di konstruktornya kita buat self.judul sama dengan list kosong, atau kalian dapat menggunakan ini, atau kalian dapat menggunakan yang tadi ya, bebas guys mau menggunakan yang mana ya. Itu benar-benar tergantung kalian. Nyamannya yang mana gitu ya. Kemudian ini terlalu berjarak.
Ini supaya clear sih ya, karena mungkin kalian pandangannya kalau begini terlalu ini ya, ekstrim, jadi kadang-kadang ya membuat siswa nyaman gitu ya. Kemudian di metode tambahkan, nah ini dia guys, tambahkan teks. Oke, depth at text self, teks. Nah kemudian kita tambahkan self.judul ini yang kosong banget nih, kosongan sekali nih ya, wadahnya kosong guys. Kita tambahkan dengan teks yang akan kita buatkan. Oke, udah gitu doang teman-teman. Ya, semudah itu guys ya. Dan di sini di sini sedikit tambahkan ya, that shape text ini karena kita penempatannya itu kan nanti list itu berdasarkan apa namanya? Indeks ya. Jadi kita perlu self.text sama dengan self.judul kemudian nomor indeksnya. Di mana ini kita sudah setting di bagian number gitu guys ya. Oke. Oke, mungkin itu doang teman-teman. Kemudian ini dia ya. Sekarang ada pertanyaan ya. Ini teman-teman, pertanyaan yang Kak buat, kemudian ini jawabannya. Gitu guys ya. Nah, kemudian while-nya sekarang sudah sedikit berubah ya. Jadi set text 6, oh enggak berubah sih ya. Yang berubah itu hanya di sini. Sekarang dari 1 kita nggak pakai if lagi, tapi kita menggunakan 6 sama dengan branded. Dari 1 sampai panjang kartu, panjang listnya, panjang pertanyaannya dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena list itu mulai dari 0 teman-teman. Jadi kalau 10 pertanyaan itu nanti 0 sampai 9 gitu ya. Jadi enggak 10. Nah, gitu doang sih teman-teman. Ya. Jadi ini kalau kalian running tara gitu. Tekan Q tara 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 tara. Tekan A tara 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 tara. Gitu guys ya. Oke? Ada pertanyaan terkait ini? Ini dulu lah. Ayo, ada pertanyaan dulu. Jadi Kak, yang mana aja nih yang saya tambahkan? Pertama yang ini teman-teman ya. Ini Kakak buatkan deh. Yang ditambahkan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, yang dua ini teman-teman ya. Yang di sini sama yang di sini. Nah, ini juga kalian tambahkan. Yang ketiga, nah yang ini teman-teman. Ada number, kemudian judul. Nah, ini yang kalian tambahkan. Yang keempat yang mana, Kak? Yang keempat, kalian nanti buat 5 pertanyaan. Kemudian di sini sudah nggak make if lagi ya. Jadi di sini kalian tambahkan juga, kemudian di sini juga demikian ya. Kalian ubah sih bukan tambahkan ya, diubah nih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Adika, Sarah, Sajid, Naya, Rian, tanya silakan. Ayo. Sajid, Rian, Sarah, Naya, Adika. Apakah kalian sudah mengerti? Silakan tanya dulu mungkin. Dan nanti jangan lupa di-submit ya. Itu aja permintaan Kak. Centang gitu ya. Udah semudah itu ya. Tadi tambahin yang mana aja Kak? Oh, kecepatan. Sorry ya. Nah, ayo lihat aja lah nih ya. Kelas text area Kak tambahin yang ini nih. Ini mungkin gimana ya caranya? Ya udah deh, Kakak ini aja deh. Ini. Nah, gitu supaya kelihatan. Kemudian yang ini yang ditambahkan ya. Oh, ini deh yang 2 ini ya. Nah, yang ditambahkan di konstruktor tambahkan ini, di metode buat metode baru namanya ini. Kemudian sedikit di sini tambahkan yang ini. Ya udah deh, balik lagi kita akhirnya. Lihat aja ya. Dari yang kemarin apa bedanya dengan yang kalian punya gitu. Ya, ini tambahan.
Kak tulis keterangannya tambahan. Tambahan. Oke ya. Mungkin kata tambahan caps lock lebih menarik. Ya. Lebih kelihatan apa namanya nyata gitu ya. Oke, kemudian ini itu dia guys ya. Jadi yang pertama ini nih, cari kata tambahan itu yang Kak tambahin. Ayo. Naya, gimana Naya? Ada yang mau ditanyakan, Nay? Sarah, gimana Sarah? Sajid, bagaimana Sajid? Loh, kok nggak bisa nih? Oke, Kak. Lah, kok oke? Apanya yang oke, Jid? Silakan, guys. Kakak ingin mengajari kalian presentasi, karena nanti di akhir semua harus presentasi. Nah, tapi timingnya kakak lihat, waduh, kakak melihat-lihat ya. Timingnya kakak lihat nih masih kelas kalian termasuk tidak akan dapat kelas presentasi ya teman-teman. Maksudnya nggak dapat latihan presentasi, tapi langsung presentasi. Kak lihatnya begitu. Nah, benar. Ternyata benar. Nanti kakak sempatkan untuk apa coba contohkan ya terkait gimana presentasi yang ya bisa dibilang standar lah gitu ya. Kak juga nggak jago-jago amat teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar di sini guys. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Dik, gimana Dik? Aduh, tanya dong Dik, gimana nih? Halo Dik. Sarah gimana Sarah? Ada yang mau ditanyakan Sarah? Sarah kemana nih guys? Rian, ada yang mau ditanyakan Yan? Halo Yan. Nggak ada. Sajid, gimana Jid? Mau bertanya apa Jid? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kakak yang nanya ya teman-teman. Bercanda Dik, bercanda kok. Kak bercanda Dik. Oke, udah nih. Kak scroll ke bawah. Kasih reaction ya kalau udah ini. Nanti Kak scrolling. Oh, oh, oh. Udah guys?
Yang kemarin tuh kalian copy aja, kemudian tambahkan di sini teman-teman. Tambahkan yang perlu-perlu ini nih. Jadi codingan yang kemarin itu kalian pakai juga gitu maksudnya. Yang dari nomor 1 sampai nomor 21 ada nggak, Kak? Wah, maksudnya gimana? Baris maksudnya. Baris pertama sampai baris. Oh. Loh, kemarin belum selesai berarti? Dik, ini nih. Koinnya udah kakak tambahin ya teman-teman. Silahkan. Yang dapat koin Adika, Sajid, sama Naya. Ah, gimana? Udah, guys? Sudah kah? Halo. Gimana, guys? Udah selesai kan? Nah, ini nih, silakan. Tambahan yang kedua yang di sini. Jangan lupa nanti ya tambahin pertanyaannya nih. Text, pertanyaan, apa yang kamu pelajari di Algo. Kemudian while-nya ini ya. Udah, guys? Rian, kemarin Kak udah kasih solusinya belum? Belum, Kak. Oh, astagfirullah. Gak lupa ya. Padahal, terus siapa ya yang saya kasih? Coba share screen, Yan. Perasaan udah deh ya. Coba share screen, Yan. Ini, masalahnya di sini ya. Iya, Kak. Oh, sebentar. Ini Kak remote bentar. Jendela, jendela. Dot plate. Download track A. Download track E. Hmm. Hmm. Jendela.bleed. Help.image. Hmm. Kartu jawab. Loh kok
Kayaknya bukan jendela.bleed ya. Udah bener sih ya. Pygame.draw.pack. XY pygame.track self.text self.image pygame.font size render pygame.draw.track jendela self.fill color self.track self.fill color self.track. Kok aneh ya itu yang salah. Self.track.x kok aneh ya? Apa saya yang kurang teliti ya? Text color orange. Non-emphasized text through text color. Shift X, Shift Y. Pygame.draw.track. Jendela, self.fill color, self.track. Jendela. Udah bener ya padahal. Jendela.bleed, self.image, self.track, post shift.x, self.track, self.y. Aneh. Oke. Ya udah Yan, pakai kode K aja ya. Oke teman-teman. Ini ya, yang pertama nanti kalian lengkapi aja ini kodenya. Silahkan disesuaikan dengan minat kalian ya, maunya apa. Maksudnya itu ini, kalian ubah-ubah. Nah itu kodenya ya, silahkan. Oke, cukup ya. Modul kalau Kak di step bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang. Itu nanti dia akan hilang kalau dihapus aja. Oke? Ayo. Aman kok ya. Kalau kalian udah step modulnya udah aman. Oke guys, thank you so much. Ayo stop share dulu. Kakak mau simpulin pembelajaran hari ini. Thank you so much ya udah hadir. Sarah, Adika, Naya tadi kakak nggak tahu. Sajid sama Rian. Kakak harap kalian tetap semangat teman-teman. Karena sebentar lagi kalian akan graduation ya. Bukan bentar lagi sih ya. Ya, banyak pertemuan lagi ya. Cuman ya ini dasar-dasarnya memang. Dan mulai minggu depan kalian sudah membuat game pertama ya. Bukan bukan kayak gini tapi ini dasarnya. Nah, yang kakak ingin ingatkan, jangan putus asa kalau kalian tidak menguasai teorinya, karena nanti teorinya itu akan kalian pelajari kembali saat membuat gamenya. Jadi mungkin cara terbaiknya adalah kalian buat gamenya, bertanya sendiri,
kemudian baru paham. Karena kalau dikasih teori mungkin langsung agak susah ya, kakak juga begitu ya. Jadi harus praktik langsung. Oke, kalian sudah mendapatkan ilmu tentang list dan ya, besok kita mulai membuat task clicker part 1. Guys ya, part 1 untuk game task clicker kalian. Ada yang mau disampaikan, Adika, Sarah, Rian, Sajid? Oke, kalau nggak ada, thank you so much and see you next week. Bye-bye. Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama.